Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Halo sobat-sobat semua. Hai. Kembali lagi bersama kita kelas 11 MP1. Nah, hari ini kita akan sharing-sharing tentang materi reporter dan reportase. Nah, apakah teman-teman sudah mengerti tentang reporter dan reportase? Apakah kalian semua sudah melakukan prakteknya di minggu lalu? Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Bu Neni. Sekarang Bu Neni boleh perkenalan terlebih dahulu kepada anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Senang sekali bertemu lagi dengan siswa 11 MP1 ya. 11 MP1. Dan semoga pertemuan kali ini nanti akan membawa manfaat dan berpengaruh sekali pada perubahan perilaku anak-anak semua, sehingga nanti skill public speaking ya menjadi seorang reporter benar-benar bisa dimiliki oleh anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita sharing-sharing pengalaman yang sudah teman-teman lakukan di hari Minggu kemarin. Itu gimana rasanya kalian mewawancarai seseorang di SMK 1 Kota Probolinggo dan kalian mendapatkan apa saja yang sudah kalian lakukan bersama temannya. Nah, jadi kita bisa bertanya ke narasumber kita hari ini gitu, teman-teman. Nah, sebelum itu saya Alam Bakhtiar, kita akan membuka acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan mewawancarai beberapa anak tentang pengalaman sharing-sharing kemarin. Itu bisa bertanya ke narasumber kita. Saya akan berkeliling. Kita akan mencari anak yaitu dari kelompok. Nah, dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Anita Livia Putri. Pengalaman saya saat melakukan wawancara di sekolah SMK Negeri 1 Probolinggo itu tentunya sangat menyenangkan karena kita bisa tahu ya, kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang kita wawancarai. Nah, terus temannya Anita itu siapa? Selvi Rindayani. Nah, baik, kita akan mewawancarai Selvi Rindayani untuk bisa bertanya ke narasumber hari ini. Saya izin bertanya kepada Neni, kalau misal
karena pertanyaannya yang ambigu tadi, yang menimbulkan jawaban ganda, atau pertanyaan yang terlalu panjang dan bertele-tele sehingga orang mau menjawab menjadi males. Ya, jadi konsep pertanyaannya harus dibuat konsep yang pertanyaannya sederhana, praktis dan tidak bertele-tele. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lain-kali kami akan melakukan tes yang berbeda. Saya mendapatkan jawaban yang baik. Ya, semangat ya untuk menjadi seorang reporter yang Nah, terima kasih untuk Anda Selfie dan kita akan lanjut. Hari ini saya akan mewawancarai yaitu laki-laki. Nah, untuk laki-laki ini saya akan memilih yaitu dengan siapa? Kenalkan nama saya Bina dan kelompok sama kelompok siapa? Saya di sini berkelompok dengan Sabira ya, Sabira. Untuk pertanyaan saya yaitu saya di sini mengalami kendala ketika ingin jadi reporter untuk menanyakan ke narasumber. Nah, di sana saya bingung karena kan yang saya wawancara itu sepantaran dengan saya. Nah, sehingga saya ini ingin menyebutkan nama atau istilah kamu begitu. Jadinya saya waktu itu sehingga saya bingung bertele-tele. Nah, itu menghabiskan waktu saya ketika reporter. Nah, di sini saya mau menanyakan enaknya itu mau manggil Mas atau Mbak atau dengan kamu itu. Itu. Ya. Oke, tidak terus pertanyaannya. Bagaimana kita menyapa yang diwawancarai? Sebaiknya kalau memang yang akan diwawancarai itu usianya selevel, ya selevel, kita langsung aja menyapa dengan Mbak atau Mas. Ya, Mbak atau Mas. Ini kiranya lebih akrab, ya. Contohnya dengan kalimat begini. Selamat siang Mbak, selamat siang Mas. Halo, apa kabar? Dengan sapaan-sapaan yang memancing keakraban. Insyaallah dengan mengawali sapaan seperti itu yang akan diwawancarai juga akan welcome saja, mau tanya apa saja akan dijawab, ya. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mewawancarai teman. Sesi pertanyaan sudah habis. Kita akan men-sharing lagi yang kemarin itu anak-anak 11 SMP 1 itu membawa berita tentang apa aja. Nah, kita akan bertanya, tapi bukan bertanya ke narasumber. Nah, jadi saya akan bertanya ke Naufal. Untuk Naufal kemarin itu meliputi tentang apa? Saya bersama anak saya mengikuti tentang kehadiran yang ada di tentang desa Pakualaman. Karena menurut saya karena saya ingin menanyakan kepada narasumber yang ada di SMK ini tentang bagaimana pendapat mereka tentang kehadiran yang ada di sekolah ini. Apakah kehadiran di sekolah ini sudah cukup luas atau masih kurang luas? Mungkin itu saja. Baik, untuk Bu Neni boleh menjawab terlebih dahulu untuk tentang apa tadi? Parkiran. Apakah kurang luas atau dari anak-anaknya? Ya, kalau saya amati sebenarnya tempat parkiran di SMK Negeri 1 Probolinggo itu sudah memadai. Jadi ada parkiran di samping gedung, kemudian disiapkan juga di depan, ya. Hanya terkadang dari siswanya itu menata sepeda motornya yang tidak pas. Ya mungkin karena terburu-buru berangkat dari rumah, waktunya mepet sehingga asal parkir aja lari gitu ya. Kadang sampai kontak sepedanya juga tertinggal.
ada guru piket kan biasanya ya yang menata pagi itu. Dari sisi siswanya memang semangat juga untuk menata sepeda motornya dengan apik. Kira ini kalau ada sinergi semacam ini, ya hasil parkirannya juga akan lebih besar. Ya. Bagus sekali ya sharing-sharing perasaan dari teman-teman. Apakah kalian sudah paham reporter dan reportase itu bagaimana? Ya, sudah. Nah, untuk sesi tanya jawab dan sharing-sharingnya sudah habis. Nah, untuk hari ini terima kasih ya teman-teman semua sudah memberikan dan bertanya secara aktif di podcast hari ini. Nah, kita akan menutupi podcast hari ini. Sampai jumpa di pertemuan hari lagi dengan materi yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.